Kan itu yang biasa dilakukan oleh banyak orang, mencuci telur dulu sebelum menyimpannya dalam kulkas. Coba aja kita tanya sama ibu-ibu ini. Ibu, kalau telur dicuci gak? Dicuci Dicuci, kenapa? karena biar bersih, higienis. Soalnya kan banyak bakterinya. Banyak bakterinya. Nah, kita coba ke ibu yang lain. Jadi kalau ibu nggak dicuci nggak masalah ya? Gak apa-apa. Kadang-kadang kan kalau telur mau dipakai gak perlu dicuci. Soalnya kalau disimpan jangka waktu panjang, umpamanya 2-3 hari, kadang dicuci. Sebenarnya sih kondisional aja ya. Kalau saya mau langsung pakai ya saya nggak cuci. Kalau saya mau taruh kulkas saya cuci dulu, kan kotor, ada nya. Tuh, bener kan Besti? Sudah jadi kebiasaan para ibu nih, mencuci telur sebelum dimasukkan kulkas. Seperti Bu Ateh ini yang selalu mencuci kulit telur karena sering terdapat kotoran di cangkangnya. Selama ini Bu Ateh belum pernah menemukan telur-telur yang disimpannya di kulkas menjadi rusak alias busuk setelah dicuci. Nah, untuk membuktikannya, tim OMG mau melakukan tes sederhana nih Besti, dengan membandingkan telur yang dicuci dengan yang tidak dicuci. Telur akan dibiarkan di ruang terbuka selama 7 hari. Apakah berubah atau tetap baik untuk dikonsumsi? Pertama, kita beli dulu telurnya ya. Supaya uji sederhana ini lebih valid, kita harus memilih telur fresh yang dibeli dari agen telur dengan ukuran yang sama. Untungnya di sini kami dapat tips memilih telur yang fresh langsung dari Bu Asih, penjual telurnya. Bu, boleh bantu saya pilihin yang fresh yang kayak gimana Bu kira-kira? Seperti ini Kak, ini untuk membedakan ya Kak. Kalau telur yang baru itu pakai HP aja, lampu bisa dilihat seperti ini, dia bening, tidak ada penggumpalan ataupun pembusukan. Karena kalau gelap berarti dia busuk. Terus jangan pernah dikocok, karena dikocok itu akan membuat si kuning itu pecah dan akan cepat jadi pembusukan. Cukup dengan lampu aja seperti ini. Wah, dapat ilmu deh dari Bu Asih. Kalian juga bisa mempraktekannya di rumah ya. Telur terbaik yang sudah dipilih kemudian dimasukkan ke dalam wadah berbeda. Nantinya, yang satu dicuci dan yang lain tidak dicuci. Masing-masing saya masukkan 5 butir. Nah, kalau sudah, baru deh sampai rumah kita cuci Besti. Tapi yang saya cuci hanya satu wadah saja ya. Ingat ya, mencuci telur harus hati-hati. Jangan sampai retak karena bisa mempercepat proses pembusukan. Setelah dicuci, telur dikeringkan. Eits, harus sampai benar-benar kering ya Besti. Lalu simpan di tempat yang tidak lembab, tapi juga tidak terkena langsung sinar matahari. Yuk, kita simpan. Setelah 7 hari, saya coba merebus 2 butir telur dari masing-masing wadah dengan lama waktu 15 menit atau matang sempurna. Tujuan direbus untuk membandingkan perbedaan tekstur setelah terkena suhu tinggi. Oke, nah Besti, kita kan udah simpan nih. Tapi penasaran nggak sih kira-kira bener atau enggak telur dicuci itu bisa berbahaya? Yuk kita cek fakta. Supaya yakin nih Besti, kita bawa yuk si telur ke lab untuk kemudian dicek sama ahlinya. Ya, selamat siang. Ya Pak, ini sudah 7 hari. Sekarang kita boleh cek ya Pak ya. Baik. Kenalin Besti, ini Pak Iman. Nanti Pak Iman yang jelasin semuanya ya. Kita mulai dari telur yang dicuci dulu, karena kita berasumsi telur yang dicuci itu akan mengalami kerusakan, ya. Jadi Nah, telur dari wadah dicuci dan tidak dicuci dipecahkan terpisah tuh Besti untuk dilihat isinya. Setelah itu, baru deh digoyang-goyang untuk melihat teksturnya. Jadi Mbak, kalau kita perhatikan kuning telurnya masih utuh, ya. Putih telurnya jadi
juga masih cukup kental ya. Jadi tidak ada perubahan. Demikian pula ini yang tidak dicuci. Kuning telurnya masih utuh. Dan masih kental putih telurnya. Dan ini sama-sama didiamkan di ruang terbuka selama 1 minggu ya. Selain dilihat teksturnya, Besti bisa juga dicium baunya ya, apakah berbau busuk atau tidak. Kalau masih berbau fresh telur berarti aman untuk dikonsumsi. Selain melihat yang mentah, Pak Iman juga mengecek yang direbus nih. Kalau dari penampilannya sekilas mirip ya, tapi yang tidak dicuci kok terlihat lebih hitam sih? Wah, kira-kira kenapa ya? Ini sebenarnya ring hitam ini bagian luar. Ini adalah efek dari saat pemanasan telur pada saat kita rebus, di mana terjadi reaksi antara sulfur yang ada di dalam kuning telur dengan kandungan Fe, besi yang juga ada di telur. Tuh, bener kan? Ternyata dicuci dan gak dicuci sama aja, Besti. Gak bahaya. Tapi nih kok di cangkangnya ada perbedaan ya antara yang dicuci dan tidak dicuci? Tuh, lihat. Kalau yang dicuci ada titik-titik putih seperti kerak. Apakah itu jamur? Wah, Pak Iman, apa ini? Ya, mungkin flek ini karena ada bekas dicuci lalu tidak mengering sempurna sehingga meninggalkan flek-flek putih seperti ini, dan ini mudah sekali dihapus, diusap. Wah, kalau gitu jadi bisa tidur nyenyak nih, Besti. Aman. Cuma sebaiknya mencuci telur di air yang mengalir supaya tidak ada bercak seperti ini saat direbus. Nah, supaya lebih yakin lagi, kita dengerin penjelasannya Pak Iman ya, Besti. Cuci atau tidak dicuci itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Karena kalau dibilang telur rusak, harus didefinisikan dulu apa yang namanya rusak. Karena rusak bisa kita tinjau dari segi fisik atau segi kimiawi komponennya, strukturnya, atau dari segi biologiknya. Tidak terlalu berbau busuk, saya rasa aman.